Pusdikes Bina Sehat PPNI Mojokerto, Pioneer of Change. Perkenalkan, nama saya Putri, dalam tim paliatif berperan sebagai dokter. Di sini saya bertugas memberitahukan diagnosa pasien kepada pasien dan suaminya. Perkenalkan, nama saya Ravena. Dalam tim paliatif, saya sebagai rohaniawan yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Perkenalkan, saya Nur Fatih. Di sini saya berperan sebagai tim paliatif, sebagai perawat. Tugas saya untuk membantu manajemen stres atau mengelola stres dari pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim paliatif. Perkenalkan, nama saya Melani Marani Ortenang. Dan saya Ahmad Balarif. Saya berperan sebagai suami. Dan saya berperan sebagai istri. Seorang wanita berusia 35 tahun datang ke rumah sakit diantar oleh suaminya. Pasien mengeluh nyeri dan mengalami perdarahan vagina. Dan pasien tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Dari hasil lab dinyatakan bahwa ia terkena kanker serviks. Permisi Pak, apakah benar dengan keluarga Ibu Melani? Iya benar, saya suaminya sendiri. Baik Pak, mari ikut saya mengenai kondisi istri Bapak. Baik dok, Ma, Papa pergi dulu ya, mau bicara sama dokter. Iya Pak. Baik Pak, sebelumnya saya bertanya kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak ketika istri Bapak tadi telah diperiksa? Saya khawatir dok, karena tiba-tiba istri saya itu mengalami pendarahan gitu. Begitu ya Pak? Iya. Apakah sebelumnya sudah mengetahui bagaimana kondisinya? Belum tahu dok. Baik, jadi di sini saya akan memberitahu terkait hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi hasil dari pemeriksaannya, istri Bapak terkena kanker serviks stadium 3. Loh, kok terkena kanker dok? Padahal kan cuma pendarahan dan nyeri saja. Mohon maaf Pak, memang ini hasil laboratorium yang kita terima. Saya tahu pasti berat bagi Bapak untuk menerima hal ini. Lalu apa selanjutnya dok? Mungkin akan dilakukan pengangkatan rahim, Pak. Apa? Pengangkatan rahim? Iya Bapak, karena istri Bapak sudah terkena di stadium 3. Setelah berbincang mengenai kondisi pasien, dokter dan suami dari Ibu Putri langsung menghampiri pasien di ruangan. Permisi, dengan Ibu Melani ya? Iya benar. Bagaimana dok pemeriksaan saya? Saya sakit apa? Jadi begini Bu, hasil pemeriksaan itu Ibu mengidap kanker serviks stadium 3. Apa dok? Dok nggak salah. Papa kenapa nggak kasih tahu mama? Sabar ya Ibu. Terus saya harus bagaimana? Mungkin dalam waktu dekat Ibu akan dilakukan operasi pengangkatan rahim Ibu. Apa dok? Iya Ibu yang sabar ya, banyak berdoa untuk membantu proses penyembuhan Ibu. Singkat cerita, Bu Putri telah dilakukan tindakan pengangkatan rahim. Namun dari pihak Bu Putri menginginkan untuk dilakukan perawatan di rumah saja. Akhirnya, Pak Rifan memilih untuk mengambil perawatan home care. Kemudian datanglah tim palliative care for Cancar. Ma, kenapa sih kok marah-marah terus? Papa tuh tidak tahu perasaan mama tuh gimana. Iya mama, mau gimana lagi kan kondisinya memang begini. Rahim mama tuh udah diangkat pak, mama nggak punya rahim lagi. Ya sudah ma, yang sabar. Iya pak. Beberapa menit kemudian, datanglah perawat home care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan rumahnya Ibu Melani? Iya benar, saya sudah sendiri. Silakan masuk. Oh, baik Pak, terima kasih. Di dalam rumah, Baik Pak, kami perawat home care yang akan membantu untuk merawat Ibu Melani. Kalau
boleh tahu bagaimana keadaan Ibu Melani? Ya Bu, begini. Jadi sejak istri saya didiagnosis terkena kanker serviks, dia itu selalu marah-marah, gak mau makan, bahkan ibadah pun gak mau. Bapak yang sabar ya Pak. Kalau boleh kami untuk bertemu Ibu Melani sekarang. Boleh, saya antar. Ya, baik Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya tinggal di sini. Oh iya. Perawat pun memasuki kamar Bu Melani. Saya perawat Fatih, Bu. Kalau boleh tahu bagaimana kabarnya, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Bukan urusan kamu. Baik. Bagaimana kalau kita bicarakan bersama-sama? Barangkali ada jalan keluarnya. Terserah, saya tak ingin lama-lama. Baik, mungkin bisa sekitar 10 menit saja Bu, apa Ibu mau? Mungkin kamu nggak tahu kondisi saya yang alami. Iya Ibu, kemudian apa lagi yang Ibu rasakan? Tidak ada orang yang mau dengan saya. Saya ingin mati saja. Setiap orang itu pasti menghadap Tuhannya Ibu, tapi tidak ada kemungkinan bahwa semua orang itu harus hidup sendiri. Ibu masih ingat kan, masih punya suami yang sayang sama Ibu? Iya memang, saya masih punya suami. Tapi saya menutup kemungkinan dia pergi meninggalkan saya. Ibu tidak boleh berbicara seperti itu ya Bu. Ibu sekarang dalam kondisi pengobatan dan ada juga suami yang selalu menemani Ibu. Ibu juga harus selalu fokus untuk menyenangkan diri Ibu. Jangan terlalu banyak pikiran. Ibu juga harus selalu berdoa kepada Tuhan. Semoga segera diberi kesembuhan. Percuma sus, saya berdoa pun Allah nggak kasih saya sembuh seperti semula. Sabar Bu, Ibu tetap kok bisa melakukan sholat 5 waktu meski sudah berada di atas tempat tidur. Nanti saya akan bantu untuk mengajarkan Ibu bagaimana caranya untuk tayamum. Ya udah sus, ayo. Baik Ibu, mumpung sudah azan, bagaimana kalau kita sholat sama-sama? Ayo sus. Baik Ibu, saya akan mencontohkan untuk melakukan tayamum ya Bu. Yang pertama dengan menghadap kiblat, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian telapak tangan diletakkan pada debu dengan posisi jari-jari dirapatkan ya Bu. Yang kedua, lalu tiup debu yang di telapak tangan, kemudian diusap ke seluruh wajah serta niat di dalam hati. Salah satunya dengan niat tayamum. Aku niat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jarinya direnggangkan ya Bu. Nah selanjutnya yang keempat Bu, usapkan debu pada punggung tangan secara berputar, itu secara bergantian ya Bu. Nah begitu Bu, untuk cara bertayamum yang sudah saya ajarkan bisa kita coba bersama-sama. Terima kasih udah mengajarkan saya tayamum. Iya, sama-sama Ibu. Ibu harus tetap semangat, jangan putus asa, dan selalu berdoa semoga selalu diberi kesehatan dan bisa lekas sembuh. Silakan. Terima kasih Pak. Iya, Sus mau tanya. Kalau misalnya istri saya itu nyeri, kemudian cemas, itu apa yang harus saya lakukan selain memberikan obat gitu? Baik Pak, nanti saya ajarkan tekniknya ya. Perut saya terasa tidak nyaman. Dari tadi saya sakit perut sus.
Jadi gimana sus? Gitu ya Bu. Kalau begitu hari ini saya ajarkan tekniknya ya Bu untuk mengurangi rasa nyerinya. Ibu cukup ikuti instruksi saya, Ibu relax aja. Baik sus. Baik Ibu, sebelum kita mulai, apakah ada tempat atau suasana yang Ibu sukai? Sebenarnya saya suka pemandangan seperti gunung atau pantai, tapi saya lebih suka pantai. Gitu. Kalau hal-hal yang Ibu tidak sukai apa? Serangga sus, yang saya tidak suka. Gitu. Baik, kalau begitu bisa kita mulai ya Bu. Ibu posisinya mau duduk atau berbaring? Duduk aja sus. Baik. Bisa kita mulai ya. Sekarang Ibu pejamkan mata Ibu. Pejamkan ya. Ibu lakukan apa yang saya ucapkan. Ibu pikirkan apa yang saya ucapkan. Ibu rasakan darah Ibu mengalir. Ikuti peredaran darah Ibu mulai dari jantung, kepala, paru-paru, kemudian ke dalam organ-organ Ibu, kemudian ke kanan, kaki kanan, kemudian tangan. Lalu Ibu rasakan Ibu sedang berada di pantai yang sangat Ibu sukai. Pasir yang putih, air laut yang biru, dan langit yang cerah. Ibu mencium aroma khas pantai dan Ibu sangat menyukainya. Semilir angin sangat terasa. Angin tersebut menyejukkan, sangat sejuk. Hingga Ibu juga merasakan pasir yang hangat. Ibu merasa senang, merasa rileks. Lalu Ibu mendekati air laut. Berjalan terus mendekati air laut. Ibu bermain dengan air laut tersebut. Lalu Ibu lihat ke atas. Melihat langit yang sangat indah, cerah sekali burung-burung yang berterbangan. Suara-suara burung tersebut membuat Ibu semakin senang dan tenang. Ibu merasa rileks, rileks, rileks. Pada hitungan ketiga, Ibu bisa membuka mata Ibu dengan perlahan. 1, 2, 3. Oh begitu caranya. Iya. Jika Ibu merasa cemas atau sedang merasakan nyeri, mungkin Ibu bisa melakukan itu dengan mungkin bantuan dari Pak suaminya. Wah ternyata seperti itu sus. Saya merasa lebih rileks dan tidak lagi khawatir. Jadi saya harus fokus dan saya sukai sus. Nah, gitu Ibu. Semoga lekas sembuh Ibu. Tuh Mak, dengerin apa kata susternya. Iya papa. Sekarang Ibu bagaimana perasaannya? Ya udah terasa mendingan. Terima kasih ya sus. Ya, semoga Ibu lekas sembuh ya. Tetap semangat ya Bu. Iya sus, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Kalau begitu saya antarkan keluar. Ya. Permisi Bu. Permisi, Bu. Semoga cepat sembuh.